Selamat datang di channel baru. Belum kita mulai, langkah baiknya Anda mendukung saya dengan cara subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat dan tak putus asa dalam membuat konten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita Light Novel Setara Ken Desita volume 5 part 10. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Dari ruang Guildmaster, dia menceritakan tentang petualang kucing hitam 50 tahun yang lalu. Cerita dimulai sejak Aura dan Dias masih pengge. Pada saat itu mereka bertiga petualang termuda, dan dia bernama Kiara, usia 15 tahun. Semua petualang membencinya pada saat itu. Para petualang tidak terima karena Kiara lebih kuat darinya. Kiara sangat senang mengajar siapapun yang menganggap dirinya lemah. Kiara mencari cara evolusi dari seluruh penjuru sebelum ke Ulumut. Namun setelah bertemu Lumina, Kiara menghilang entah kemana. Kami sudah mencarinya namun tidak menemukannya. Lumina juga terkejut atas menghilangnya Kiara. Tapi aku merasa Kiara menghilang itu berhubungan dengan evolusi. Aku juga menaruh curiga kepada Raja Binatang Buas saat itu. Dia ayah dari ayah kita saat ini. Dan aku menemukan kucing biru di penginapan Kiara setelah Kiara menghilang. Di waktu itu Aurel menemukan sesuatu, bahwa Bismen kuno tidak diperintah oleh suku Singa Emas, melainkan harimau hitam. Dari alasan kenapa Raja Binatang Buas dan kucing biru memperbudak kucing hitam, mereka takut dengan ras kucing hitam akan balas dendam atas kejadian 500 tahun yang lalu. Karena itu mereka mengincar kucing hitam yang mencari evolusi. Memang para dewa telah menghapus ingatan evolusi kucing hitam, tapi permusuhan dengan ras kucing biru masih berlanjut. Mendengar itu, Fran dipenuhi aura membunuh yang sangat kuat. Untung yang ada di hadapannya Fran adalah dia. Jika orang lain pasti sudah pingsan. Sisu menenangkan Fran, tujuanmu berevolusi dan menjadi lebih kuat. Jangan buang hidupmu untuk melawan Raja Binatang Buas. Kita akan mati. Kesepakatan Dias dengan Lumina, mereka akan melindungi kucing hitam. Kucing hitam manapun akan berada di bawah pelindungan kuil Ulumut, karena kami menganggap kucing hitam lain adalah Kiara selanjutnya. Dan itu dimulai ketika kucing hitam sampai di Ulumut. Setelah bercerita, Dias memberi Fran satu kuil baru. Fran resmi naik ke rank C. Di sisi lain diperlihatkan Riddick di sebuah ruangan yang menanyakan Gato kepada Royce. Royce memberitahu Gato saat ini berada dalam pengintaian. Riddick bertanya, apa pendapatmu tentang kucing hitam itu? Royce berkata, dia tidak akan mengikuti perintah Anda walaupun Anda Raja Binatang Buas, karena Anda tidak memiliki otoritas di sini. Riddick meminta Royce untuk tidak membunuhnya, tangkap dia dan jadikan budak. Volume 5 berakhir di sini dan kita lanjut di volume 6. Pagi menjelang turnamen Ulumut dimulai dari hari kemarin. Fran dan Sisu bersiap bertempur dan siapa yang akan dilawan. Ada 100 lebih peserta. Turnamen memiliki peraturan dilarang menggunakan ramuan penyembuh. Untuk familiar diizinkan pemanggilan, asalkan bukan humanoid. Fran memasuki lorong dan nampak banyak petualang kuat di sana. Fran menuju meja untuk mendaftar, namun Fran malah diusir oleh resepsionis turnamen. Menurutnya penonton dilarang menyaksikan pertempuran seleksi. Fran berkata, apa kau tidak melihat aku membawa pedang? Tatapan tajam dari Fran membuat resepsionis ketakutan dan minta maaf. Dengan itu Fran diizinkan masuk setelah namanya tertulis di daftar peserta turnamen. Pertempuran seleksi pertama dimulai. 4 pria menunggu di atas arena. Para penantang mengeluh, mereka tidak bisa memukul anak kecil seperti Fran. Menurutnya reputasinya akan hancur kalau memukul anak kecil. Mereka menyuruh Fran untuk pulang, karena ini bukan tempat bermain untuk anak kecil. Namun Fran cuek bodo amat. Fran semakin jengkel karena direndahkan. Pada saat itu juga hanya dengan satu tendangan, pria itu terlempar hingga keluar arena. Sedangkan pria satunya membuang harga dirinya. Dengan lemah lembut dia keluar dari arena. Kemenangan pertama Fran dengan mudah. Kualifikasi diadakan 2 hari. Peserta yang hampir 1000 kini hanya tersisa 240 peserta. Fran menuju ruang tunggu untuk pertarungan selanjutnya. Semua orang tertekan dan merendahkan saat Fran masuk ke ruang tunggu. Orang idiot masih banyak, mereka menanyakan apa yang dilakukan bocil di sini. Seorang pria duduk di samping Fran dengan wajah mengejek. Niat itu Fran sangat ingin mengajarnya, namun di sini dilarang melakukan pertempuran. Fran mengeluarkan aura intimidasinya.
Gelombang tekanan menyelimuti ruang ini. Dengan itu seketika, ada yang pingsan dan juga ada yang siap dengan mode bertempur. Ruang jadi tenang kembali saat ada wanita masuk. Dia Lydia, salah satu bawahan Bran saat kontes memasak di Bulbala. Lydia bernafas lega karena tidak melawan Bran di kualifikasi. Bran tersenyum saat Lydia memberitahu bahwa Colbert dan Forlan juga ikut turnamen. Setelahnya Bran meninggalkan Lydia dan memasuki ruang sempit. Bran menaiki arena dan ada 3 orang menunggu. Salah satu dari mereka adalah Judith, mantan bawahan Bran di kontes memasak. Melihat Bran, Judith berlutut karena Judith merasa tidak akan bisa mengalahkan Bran. Sedangkan keduanya menatap Bran dengan waspada. Tatapan tajam Bran tertuju pada satu orang. Dia kucing biru yang baru menaiki arena dengan meremehkan, menghina Bran yang hanya kucing hitam. Bran hanya diam dan menunggu waktu dimulai. Saat wasit berteriak mulai, kucing biru melesat dan menyerang dengan mengambil lompat dan mengadamkan pedangnya kepada Bran. Pada saat sama ketiganya mengikuti kucing biru dan menyerang ke arah Bran. Melihat itu, Bran tersenyum menjadikan kucing biru sebagai target utama. Bran menghantamkan pedangnya ke arah kucing biru hingga terdengar retakan tulang. Kemudian melanjutkan serangan dengan heavy slash. Dengan itu sisanya terlempar keluar arena. Bran mendekati kucing biru dan memukulnya sekali lagi hingga terlempar menghadam dinding dan mental ke dalam arena lagi. Bran mengajarnya dengan sedikit sisaan. Setelahnya Bran menendangnya hingga keluar arena. Semua penonton berteriak riuh seolah-olah haus darah. Dengan ini kemenangan milik Bran. Pertarungan selanjutnya akan diadakan di blok barat. Setelah menerima pengumuman babak final, Bran pergi dan menemui Judith. Judith kecewa karena dikalahkan Bran dengan mudah. Bran panik dan tidak tahu mengatasi situasi seperti ini. Bran bertanya kepada Jisoo, bagaimana caranya membuat Judith tenang kembali. Judith memberi dukungan dengan sempurna kepada Bran untuk menang di putaran pertama karena uang Judith sudah dipertaruhkan. Bran meninggalkan Judith saat situasinya mulai membaik. Bran menerima daftar turnamen 4 peserta masuk final dan dibagi menjadi grup A sampai grup D. Bran berada di blok A bersama Guardarta dan Colbert. Jisoo meminta Bran untuk semangat kalahkan Colbert dan lawan Guardarta. Jika kita bisa mengalahkan Guardarta, kita akan melawan Amanda. Jika kita masuk final, kita akan melawan Royce atau Forlan. Amanda dan Forlan jauh lebih kuat dari Guardarta. Menurut semangat, Bran akan berusaha mengalahkan mereka semua. Setelah itu Bran kembali ke kuil petualang menemui dia, dan Elsa juga ada di sana. Bran mendiskusikan lawan yang akan dihadapi. Pertama, Bran akan melawan Jehmet. Namun Elsa tidak pernah mendengar petualang yang bernama Jehmet. Kemudian Colbert. Menurut Elsa, Colbert adalah siswa akademi bela diri. Mereka dipaksa naik rank A dengan kekuatannya yang disegel. Namun Akademi Demetrius dapat menyatukan spirit dan mana untuk membentuk hibrida yang dapat membuat ledakan. Spirit bisa dan menyebabkan kerusakan internal. Namun kau tidak perlu khawatir. Akademi Demetrius dilarang melepas segel untuk keuntungannya sendiri. Untuk Radul dia cukup berbahaya. Dia bisa melempar semua elemen secara bersamaan. Di sisi lain diperlihatkan Reddit yang membicarakan Bran yang sudah melewati babak penyisian. Itu sebabnya dia masih dalam pengawasan. Untuk urusan Bran, Raja Binatang Buas menyerahkan semua kepada Royce dan akhiri semua ini. Berapa hari berlalu setelah kemenangan Bran di babak kedua. Final pertama dimulai dan pergi menuju ruang tunggu. Pertandingan final memiliki batas 30 menit. Jika waktu habis, hakim dipanggil dan memutuskan siapa pemenangnya. Beberapa pertarungan sudah dimulai sebelum giliran Bran. Guardarta menang dengan mudah. Cruise rank C berhasil mengalahkan Radul petualang tua rank B. Jisoo terkejut. Jisoo pikir Radul sangat kuat jika melihat statistiknya, namun dia dikalahkan rank C. Dalam menuju arena terbuka lebar, petualang rank D Ceres Bran menuju arena. Musuh dari tentara bayaran kucing biru. Dia Jehmet yang sudah menunggu dengan tatapan tajam. Pertarungan antara musuh abadi akan dimulai. Bran berdiri di hadapan Janet penuh niat membunuh. Namun Bran dibuat bingung dengan kata-kata Jehmet. Sebagai ras kucing biru baru pertama kali bagi Bran, ras kucing biru sangat benci dengan perbudakan dan tidak mau merendahkan ras kucing hitam. Jisoo juga bingung. Jehmet sama sekali tidak berbohong dengan kata-katanya. Identifikasi. Nama Jehmet ras kucing biru. Evolusi macan tutul biru. Kelas Beast Knight. Skill Sword Advance Mystery. Plus langkah seni tombak. Resistensi perlawanan manipulasi roh. Unique skill membangkitkan. Gelar pendiri yang mulia. Pertarungan dimulai dengan Bran yang melempar amarahnya pada ayunan pedangnya. Jehmet menyilangkan pedangnya untuk memblokir serangan Bran, lalu mundur menjauh dari Bran. Jual beli tebasan terjadi dan akhirnya Bran berada di atas ayun sampai membuat Jehmet kesulitan. Bran menahan serangan Jehmet yang disertai kecepatan tinggi. Beberapa serangan gagal. Jehmet menggunakan unit skillnya membangkitkan.
Dengan itu tubuh Jemet membengkak dan berubah wujud dari kucing biru menjadi macan tutul biru. Perubahannya meningkatkan kemampuan fisik dan gelarnya pertama menjadi petualang rank A. Dalam sekejap Jemet menghilang dari hadapan Pran. Pada saat itu juga Pran tertekan dan hanya bisa menahan memblokir serangan Jemet. Serangan yang telah terblokir Jemet menambah kecepatannya. Namun tetap saja hasilnya, Pran tahu dari mana Jemet akan muncul. Dengan itu Jemet mulai panik dan tidak percaya ini mustahil. Dinding batu muncul di hadapan Jemet saat mencoba menyerang Pran dari belakang. Jemet tidak bisa menghentikan kecepatannya dan menghantam dinding. Akibatnya Jemet terjatuh, mendapat kesempatan Pran menembakkan sihir api. Namun sayang Jemet berhasil menghindarinya. Pran melempar senjata dari dalam kantong dimensi yang membuat fokus Jemet teralihkan. Dengan cepat Pran memotong kaki Jemet dan melemparnya keluar arena hingga menantang dinding. Suara penyiar bergema pemenangnya bocil usia 12 tahun, Pran Ceres. Dan kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.